Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat pagi, semoga kalian selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan hari ini, kita akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang prosedur scanning, ya, prosedur scanning gambar, ilustrasi, teks, dan desain. Jadi, gambaran kecilnya, di dalam sebuah desain, kita pasti memerlukan sebuah sketsa awal atau layout awal, bukan hanya dengan sebuah kertas dan sebuah pulpen atau sebuah pensil. Nah, setelah itu ketika sudah kita buat sketsanya, misalnya kita akan membuat sebuah logo. Nah, si logo ini kita bikin sketsanya. Nah, setelah kita sudah jadi sketsanya, misalnya di dalam kertas satu lembar warna putih, lalu selanjutnya kita scan. Nah, scan inilah yang membuat nanti gambar kita menjadi gambar digital. Nah, setelah itu yang tadinya gambarnya hanya garis-garis saja, kita bisa edit menggunakan laptop kita atau PC kita dengan sebuah aplikasi. Nah, nanti si gambar yang tadinya hanya berbentuk kertas bisa berbentuk digital. Ya, yang tadinya garis hitam dan warna putih bisa kita ubah menjadi berwarna. Itu. Nah, itu punya scan. Scan itu adalah kalau misalnya artinya scan itu memindai atau memindahkan. Scanning itu dari kata scan itu pindai itu memindahkan dari yang tadinya gambar kertas biasa menjadi sebuah gambar digital. Nah, si gambar itu yang akan lebih menarik, lebih menarik. Pada awalnya, ketika seorang seniman grafis melukiskan ilustrasi dari sebuah peristiwa atau dongeng, mereka mencoba mempresentasikan suatu keadaan secara natural, sebagaimana aslinya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, maka kini orang lebih suka merekam kejadian melalui kamera foto, melalui kamera foto atau video. Tidak lagi melalui goresan pena yang biasa dikenal sebagai fine art. Ilustrasi, menurut definisinya, adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atas suatu maksud dan tujuan secara virtual. Ilustrasi secara via berarti gambar yang digunakan untuk menerangkan atau mengisi sesuatu, mengisi sesuatu dalam desain grafis. Ilustrasi merupakan subjek tersendiri yang memiliki alur sejarah serta berkembangan yang spesifik atas jenis kegiatan seni tertentu. Seperti itu, ya. Untuk menciptakan satu ilustrasi pada desain grafis dapat melalui tata cara berikut. Ya, tata caranya yang pertama ada manual atau hand drawing, gambar tangan. Selanjutnya ada computerized atau menggunakan komputer. Anda dapat membuat gambar secara vektor menggunakan aplikasi CorelDRAW atau Bitmap menggunakan aplikasi Photoshop. Dan alat untuk scanning itu berupa-rupa, ya. Yang pertama image scanner, itu biasanya digunakan untuk menycan atau memindai sebuah gambar. Yang kedua ada optical character reader, OCR, biasanya itu untuk digunakan untuk mengambil teks dari kertas yang dipindai. Biasanya kalau kita bosan menulis atau bukan bosan, capek untuk menulis, bisa menggunakan scanning. Nah, scanning itu yang membantu kita untuk menulis secara cepat. Tapi si scanning itu tidak normal, ya, bukan normal. Tidak real, tapi harus ada proses editing ulang gitu. Nanti biasanya ada huruf atau angka yang kemungkinan bakal tidak terscan atau tidak terpindai. Nah, itu mungkin kita akan diedit ulang. Itu untuk scanning karakter, ya.
karakter reader atau untuk scanning sebuah teks. Nah, selanjutnya ada barcode scanner ya. Barcode scanner itu biasanya kita digunakan untuk zaman sekarang ya, untuk pembelian, misalnya untuk sebuah bukti barang, itu scanner, barcode scanner. Fungsinya untuk menciri atau untuk menandai sebuah produk, atau kalau sekarang itu digunakan untuk pembayaran, itu juga bisa untuk menjadi sebuah pembayaran gitu. Itu barcode scanner. Mungkin kalian juga sudah pernah melakukan barcode scanner, misalnya mencari sebuah alamat itu juga menggunakan barcode scanner. Jadi scanning itu fungsinya banyak sekali, tapi untuk seorang desainer, apalagi di mata pelajaran saya dasar desain grafis, nah untuk dasar-dasarnya kita juga butuh alat bantu scanner ya. Untuk apa? Yaitu untuk membantu memindahkan sebuah gambar. Biasanya digunakan untuk sebuah layout atau sebuah sketsa awal. Sketsa awal kita scanning, lalu kita pindahkan ke media digital, yaitu PC atau komputer, lalu kita edit ulang. Dan si gambar yang tadinya hanya biasa, kita bisa mengubahnya menjadi gambar yang luar biasa. Seperti itu. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Miss Gina, yaitu dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di situ Miss Gina akan menjelaskan tentang materi mengkonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Kepada Ibu Miss Gina, saya persilakan. Terima kasih Pak Musidun atas kesempatannya untuk saya bisa berbicara di sini. Setelah minum gelas diletakkan, jangan lupa syukur dan sembahyang. Assalamualaikum aku ucapkan. Apa kabar anak-anakku sayang? Halo, perkenalkan nama saya Miss Gina Rizkina, pengajar Bahasa Indonesia di SMKN 15 Bandung. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai mengkonstruksi teks law. Apa yang dimaksud dengan mengkonstruksi? Mengkonstruksi yaitu membuat atau menyusun. Nah, hari ini kita akan menyusun teks laporan hasil observasi. Menyusun teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, yaitu melakukan observasi terhadap objek tersebut. Yang ketiga, yaitu mencatat hasil observasi. Yang keempat, yaitu menyusun teks laporan hasil observasi. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi, yaitu mengenai menentukan objek yang akan diamati. Pada bagian ini, dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan pembelajaran multimedia yang dibahas oleh Pak Musinun tadi, maka kita akan mencontohkannya dengan mengaitkan objek yang diamati mengenai apa? Mengenai prosedur scanning, gambar atau ilustrasi, ataupun teks dalam desain. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, yaitu melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ataupun poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang pertama, dalam langkah ini yang harus dilakukan, kita harus mengamati apa saja poin-poin pengamatan yang penting dan perlu dijelaskan dalam laporan hasil observasi nanti. Nah, berdasarkan poin pengamatan tersebut, yaitu mengenai prosedur scanning gambar atau ilustrasi ataupun teks dalam desain, akan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang padu dan satu sama lain itu saling berkaitan. Maka dalam hal ini perlu diukur mana poin yang akan dikembangkan menjadi gagasan pokok dan mana poin yang akan dikembangkan menjadi gagasan penjelas. Paragrafnya bisa saja dibuat menjadi paragraf deduktif, induktif, maupun campuran. Itu tergantung kepada kalian ataupun tergantung kepada nilai keindahan atau nilai estetik dalam pembuatan deskripsi teks. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu mencatat hasil observasi kamu. Apabila memungkinkan, kamu bisa mengambil foto maupun video mengenai objek yang diobservasi. Nah, pada bagian ini, poin-poin yang tadi diamati juga harus dicatat.
Langkah yang keempat, langkah yang terakhir yaitu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Setelah langkah pertama sampai langkah ketiga terlewati, maka langkah keempat yaitu langkah terakhir ini yaitu menyusun teks law itu sendiri dengan memperhatikan apa? Ketetapan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Ya, kalau memperhatikan ketepatan isi yang terlihat yaitu dari keterpaduan paragraf berdasarkan fakta di lapangan. Struktur yaitu yang terdiri dari deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, itu dia langkah-langkah dalam menyusun atau mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Kesemua langkah-langkah itu jangan sampai terlewati, karena keempat langkah itu satu sama lain saling berkaitan. Ibu akan simpulkan kembali langkah-langkah apa saja ya dalam membuat atau menyusun teks law. Yang pertama, menentukan objek yang diamati. Yang kedua, melakukan observasi terhadap objek. Yang ketiga, mencatat hasil observasi. Lalu yang terakhir, menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, itu dia kurang lebihnya rumah megah dari Batak. Pelayan banyak, rumah bersih, tak dapat berpanjang kata. Cukup sekian dan terima kasih. Kembali lagi ke Bapak Musinun. Oke, terima kasih kepada Ibu Miskina yang telah menjelaskan atau memaparkan tentang materinya. Semoga kalian bisa mendengarkan materi yang barusan oleh Ibu Miskina utarakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Ibu Riri. Ya, Ibu Riri di sini akan menjelaskan sebuah tulisan, ya, sebuah tulisan kritik karya seni. Kritik karya seni rupa mengenai jenis, fungsi, simbol, nilai, ekstensis, dan tokoh berdasarkan hasil evaluasi. Ya, untuk itu saya persilakan kepada Ibu Riri. Kepada Ibu Riri, silakan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Triani, guru mata pelajaran seni budaya di SMK 15 Bandung. Mata pelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang kritik seni rupa. Seni rupa dapat ditangkap dengan indera penglihatan dan dapat dirasakan dengan rabaan. Jenis-jenis seni rupa ada dua. Yang pertama adalah dua dimensi, yaitu dapat dilihat dari hanya satu arah pandang. Yang pertama ada murni, terdiri dari lukisan, kaligrafi, dan seni grafis. Yang kedua ada terapan. Terapan itu contohnya seperti batik, anyaman, dan desain grafis. Yang kedua adalah tiga dimensi. Tiga dimensi tentu dapat dilihat dari berbagai arah pandang. Yang pertama murni itu contohnya ada patung, hiasan, bangunan arsitek. Untuk terapannya memiliki tujuan fungsional, kebutuhan khusus seperti pembuatan kursi, lemari. Fungsi-fungsi seni rupa yang pertama adalah dapat memuaskan batin seniman dan penciptanya. Yang kedua adalah dapat memuaskan batin penikmat seni dan masyarakat. Ketiga, yaitu menjadi sarana penyampaian nilai-nilai budaya dan ekspresi seniman. Keempat juga untuk mengenang sejarah. Di sini terdapat unsur-unsur seni rupa yang pertama. Unsur-unsur seni rupa yang pertama adalah garis, yakni unsur yang paling dasar. Kedua, raut. Ketiga, ruang. Keempat, gelap terang. Kelima, tekstur. Di sini kita akan menjelaskan tentang tata cara mengkritik karya seni rupa. Yang pertama yaitu mendeskripsikan. Deskripsikan apa? Yakni deskripsikan apa yang dilihat. Tetapi di sini belum melakukan analisis dan kesimpulan. Yang kedua adalah barulah menganalisis. Tahap ini harus mengetahui bagaimana jenisnya, fungsinya, dan unsur seninya. Ketiga adalah menafsirkan. Tahapan penafsiran makna sebuah karya seni tersebut. Dan yang terakhir adalah menilai.
apa saja yang dinilai, yakni membandingkan, menetapkan tujuan dan fungsi, menetapkan perbedaan dengan karya yang sebelumnya, dan terakhir adalah menelaah karya yang dimaksud. Di sini terdapat contoh lukisan bagaimana caranya mengkritik dibuatkan oleh Wahyu Gunawan. Yang pertama yakni mendeskripsikan lukisan yang berjudul The Secret of Life, yakni Wahyu mengungkapkan sebuah rahasia kehidupan tentang manusia. Wahyu menggambarkan kehidupan manusia seperti di dalam sebuah labirin. Wahyu juga menyukai detail dan komposisi-komposisi yang memaparkan keriangan, canda tawa, hedonisme yang terkesan ironis. Lukisan ini menggambarkan manusia-manusia yang melakukan aktivitas di dalam sebuah labirin. Di sebelah kanan bawahnya, yakni tampak dua orang yang bercakap-cakap di sebuah ruangan perahu yang bertuliskan polisi. Di tengah sedikit tampak terlihat orang yang mengendarai balon udara. Wahyu menggambarkan dunia yang berliku-liku dengan manusia yang berkostum warna-warni yang terlihat mencari jalan keluar. Pada tahap kedua, yakni tahap menganalisis. Karya ini secara visual menunjukkan idiom yang bersumber dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagai ekspresi dalam kehidupan manusia yang sangat beragam, karya ini dapat dikategorikan dalam ekspresionisme simbolisme. Ketiga adalah menafsirkan. Melalui warna dominan yang merah pada bagian atas, yakni melambangkan keberanian, simbol dari api, pencapaian tujuan, dan perjuangan. Pada bagian bawah, yakni dominan warna biru. Itu memberikan kesan yang tenang dan menekankan keinginan, serta dengan latar langit yang abu-abu menambahkan suasana carut-marut dalam kehidupan manusia. Melalui lukisan tersebut, Wahyu Gunawan ingin manusia berada di atas dan kadang juga berada di bawah. Yang keempat adalah menilai. Wahyu yakni termasuk pelukis muda yang kaya dengan ekspresi. Dalam karyanya tersebut mengungkapkan sebuah idiom yang menggambarkan kehidupan manusia yang sangat kompleks. Setiap manusia berusaha mencari jalan keluar masing-masing untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Karya ini selain menghadirkan idiom yang menyentuh, juga menunjukkan sisi humanis yang kuat. Itulah sebuah materi untuk hari ini dari kolaborasi Guru Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Semoga kalian bisa mencermati apa isi dari materi yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, untuk penugasan kalian, ya, untuk sebuah tugas untuk kalian di rumah, silakan kalian siapkan sebuah kertas A4 atau kertas HVS yang kosong, tidak ada garis. Dan siapkan juga pensil warna jika punya, atau yang tidak punya, kalian siapkan pensil saja. Atau pulpen, ya. Silakan kalian buat sebuah puisi, ya, sebuah puisi atau sebuah puisi tentang kehidupan atau puisi apa saja yang kalian sukai. Nah, setelah kalian buat sebuah puisi, coba kalian beri sebuah ilustrasi atau garis gambar agar si gambar tulisan puisi itu menjadi sangat menarik, dan berikan warna. Setelah jadi, ya, puisinya setelah jadi, coba kalian scanner. Oke, setelah itu ya sudah, seperti itulah untuk pertemuan hari ini. Nanti penugasannya bisa kalian kirim ke link yang akan saya share, ya. Jadi kalian tidak langsung kirim ke WA atau Facebook, tapi kalian bisa lewat Google Drive. Nanti linknya saya akan kasih. Itu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.